Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak melanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu fikih. Yang Bapak sekarang adalah yang Bapak lanjutkan, yaitu melanjutkan zakat mal, harta kemarin, yaitu apa yang dinamakan nisab, itu batas minimal harta untuk dikeluarkan zakatnya. Contoh kemarin sudah Bapak jelaskan. Yang berikutnya adalah haul. Haul itu adalah batas waktu untuk mengeluarkan zakat setahunnya, ya. Jadi ada batas-batasnya juga. Kemudian yang berikutnya, Bapak, nisab daripada zakat fitrah itu setiap orang pada bulan Ramadan mengeluarkan beras tersebut, zakat fitrahnya itu sebanyak 2,5 kg per jiwa atau per orang, ya. Itu pokoknya yang masih hidup pada saat tersebut, ya, sudah dijelaskan kemarinnya. Nisab dari zakat mal itu 2,5% atau 1/40, ya, dari banyaknya harta tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu Bapak jelaskan lagi, yaitu tentang zakatnya daripada emas. Emas itu 93,6 gram. 6 gram. Bagi bapak dan ibumu yang mempunyai emas sebanyak ini, maka emas ini harus dizakatkan, dikeluarkan zakatnya per tahunnya, nah, ya. Itu sampaikan. Tentunya banyak yang lebih ini sudah, ya. Kemudian yang berikutnya zakat ma'din tambang, itu sama dengan emas. Ini sudah 1 tahun dimiliki, kemudian dia mengeluarkan zakatnya per tahunnya tersebut, ya. Kemudian juga zakat nukut uang. Uang, kalau Bapak kemarin bilang emas umpamanya 93,6 gram ini dijual, kira-kira harganya 90 juta. Nah, sama dengan uang orang tersebut mempunyai 90 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya, sudah, ya. Gitu. Zakat tijarah juga begitu. Tijarah itu perdagangan, ya. Zakat tijarah perdagangan. Kemudian yang berikutnya Bapak jelaskan juga zakat ziro'ah, pertanian, itu 14 kintal yang masih ada kulitnya. Sedangkan yang tidak ada kulitnya itu nisabnya 7 kuintal, ya. Contohnya Bapak contohkan kemarin itu, yaitu Bapak contohkan itu padi, itu, ya, punya 14 kuintal waktu panen. Nah, dikeluarkan zakatnya hal tersebut, ya, yang berupa makanan. Berapa zakatnya? Sama dengan 2,5%-nya, ya. Itu umpamanya berarti kalau 1 kuintal umpamanya 100, ya, 1 kuintal dulu, per kuintal ini kan 7 kuintal, ya. Ini kalau dikeluarkan ya 2,5 kg itu. Tuh, ya. Kalau umpamanya 1 tonnya atau sedikit sekali sebenarnya, nah, itu sudah yang berupa makanan pokok, jagung, padi, nah, gitu. Kalau buah-buahan, Pak, nah, setelah dijual buah tersebut, kemudian berapa uangnya, nah, ini lebih baik dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Ini yang perlu diperhatikan juga. Rikas ini temuan, ya. Zakat rikas itu zakat temuan, nisabnya tidak ada batas, nah, ya, tidak ada batas. Nisabnya itu umpamanya orang menemukan uang di dalam tanah 10 juta, wah, ini kan belum sampai 90 juta. Kalau rikas harus dikeluarkan berapa, yaitu 1/5-nya, ya. 20%-nya berarti kalau 10 juta 2 jutanya, gitu, nah, ya. Nisabnya tidak ada batas, zakatnya 20% atau 1/5 dari banyaknya harta tersebut, ya. Yang berikutnya kalau hewan ini yang dizakatkan, dikeluarkan zakatnya itu, kalau nisabnya daripada onta itu 5 sampai 9
ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Kok bukan onta Pak? Belum. Kalau yang sampai ke onta itu di bukunya di sini, di buku yang lama yang Bapak punya itu harus melebihi daripada itu. Nah ini kalau sudah sampai ke onta itu 25 sampai 35 ekor ya. 25 sampai 35 ekor baru 1 onta itu ya, yang umur setahun itu nak ya. Jadi ada urutannya, ini Bapak kasih satu-satu saja ya. Hanya sapi juga begitu, paling banyak itu nisabnya 30, nisabnya itu paling sedikit dulu. Zakatnya itu 1 ekor kambing sapi saja ya, atau kerbau. Kambing juga begitu, paling sedikit itu 40 sudah dikeluarkan zakatnya ya. Ya, sampai 120 kalau di situ ya. Nah itu kambing itu. Kalau kambing 120 itu cuman 1 ekor kambing betina berumur 2 tahun itu. Sedikit aja kalau kambing dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, nah Bapak, itu penjelasan tentang zakat mal yang harus kamu pahami. Insya Allah pada minggu-minggu yang akan datang akan Bapak lebih perjelas lagi kalau ada yang belum jelas nak ya. Demikian dari Bapak. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Kalau ada yang keliru itu dari Bapak sendiri, kalau ada yang betul itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, karena ilmu yang Bapak sampaikan ini digunakan sampai kita mati. Demikian kurang lebihnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.